Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu semua. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Ibu, Ibu cek kehadiran dulu ya, Ketua kelas. Salamiah. Gimana kawan kita? Ada yang tidak hadir atau hadir semua? Kayaknya hadir semua, Bu. Alhamdulillah, berarti hadir semua ya. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Oke. Siapa yang pimpin doa, Bu? Dipimpin Bu ya, dipimpin sama ketua kelas. Oh ya, Bu. Yuk, kawan-kawan kita baca doa dulu ya. Oke, kita baca doa sama-sama ya nak ya. Ya, Ayo Bu. dipimpin ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Rabbana wabil Islami dina wa wabil Muhammadin nabiyya nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilman warzuqni amin. Mudah-mudahan dengan membaca doa tadi, pembelajaran kita pada siang hari yang berbahagia ini bisa berjalan lancar dan semangat nak ya. Walaupun sudah siang dan walaupun sudah pada jam terakhir, anak-anak Ibu harus tetap semangat belajarnya ya nakku ya. Iya, Bu. Baiklah anak-anak, karena sudah siang, Ibu mau ice breaking dulu ya. Ya, Bu. Oke. Ikutin video yang Ibu tampilkan, nyanyikan lagunya bertepuk tangan, ikutin gerakannya dan nyanyiannya. Yang semangat nak ya. Iya, Bu. Oke, kita mulai. Konsentrasi, ini harus konsentrasi walaupun sudah siang. Ya, Bu. Tepuk 2, tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Siap belajar. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Konsentrasi, aku konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Ku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, anak-anak. Gimana setelah melihat tayangan lagu tadi? Semangat ya. Alhamdulillah, Bu. Semangat, Bu. Oke. Baiklah anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita selanjutnya, pada minggu yang lalu, kira-kira anak-anak Ibu masih ingat nggak kita belajar tentang apa? Tajwid. Ya, Iya, Bu. kira-kira Salamiah masih ingat nggak hukum tajwid apa yang kita pelajari pada minggu yang lalu? Hukum tajwid tentang qalqalah, Bu ya. Ya, bagus Salamiah. Mantap ya, yaitu tentang qalqalah. Kalkala, Bu. Sabaria, tentang apa lagi nakku? Lupa, Bu. Masih ingat? Kayaknya ngantuk. Saya, Bu. Ya, Wardiana, coba nakku tentang apa nakku? Tajwid apa lagi yang kita pelajari selain qalqalah pada minggu yang lalu? Tentang bacaan jelas dan benar, Bu. Ya, tentang bacaan jelas dan benar. Itu disebut dengan Izhar. Benar, Bu. Atau Pada ifham. minggu yang lalu kita telah belajar tentang hukum bacaan tajwid yang terdapat pada surah At-Tin, yaitu ada qalqalah, ada izhar, dan ada ifham. Baiklah anak-anak.
pada hari ini kita akan belajar tentang materi penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam surat At-Tin. Ya, Nak ya. Adapun capaian pembelajaran daripada surat At-Tin adalah siswa dapat memberikan contoh perilaku sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai surah At-Tin. Misalnya seperti bersyukur atas nikmat Allah, belajar dengan rajin, dan bersikap jujur. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Nah, adapun alur tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa mampu memahami keistimewaan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang terbaik dan menghargai potensi diri. Kemudian, siswa mampu mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita dengan cara menerapkan sikap bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya, mampu mengamalkan nilai-nilai akhlak mulia seperti jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Baiklah anak-anak, Ibu mau tampilkan gambar nih ya. Kira-kira anak-anak Ibu ada yang suka makan buah nggak? Ada, Bu. Nah, oke, Bu. coba kita perhatikan gambar ini ya. Kira-kira buah apakah ini? Ayo, siapa yang bisa Buah jawab? apa tuh, Kira-kira Bu, buah ya? apa ini? Kayak sepertinya buah agur-agur, Bu. Buah agur-agur? Yang lain bisa jawab buah apa, Nakku? Buah tin, Bu ya? Ya, mantap. Ya, ini adalah buah tin. Yang satu lagi buah apa, Nakku? Rumbia. Rumbia. Itu, Bu, kedondong, Bu, kedondong. Kedondong, ya mirip ya Bu ya, Ya, Bu. mirip ya seperti rumbia dan kedondong. Oke, baiklah. Yang di depan yang Ibu tampilkan tadi adalah buah tin dan buah zaitun. Ya, Nak ya. Buah zaitun, Itu ya, adalah Bu. contoh dari buah tin dan buah Buah zaitun. zaitun. Nah, ini mau Ibu tanya nih, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu atin? Apa yang dimaksud dengan atin? Buah tin, Bu. Iya, buah tin, Buah mantap tin. Salamiah. Tadi siapa lagi yang jawab nih? Pintar sekali Saya, nih. Bu. Ya, Saya juga Sabaria, jawab Ibu tadi, kasih Bu. bintangnya banyak ya, banyak bintangnya karena Makasih, Bu. sudah mantap menjawabnya. Dan Saya pun tadi kemudian, jawab, Bu. Saya ya, pun jawab ya tadi. Ajwar. Saya pun tadi buatin, Bu, jawabannya, Bu. Iya, iya mantap juga Ajwar nih ya. Nggak mau kalah Menjawabnya ajuarnya, Bu. pas sekali. Oke, selanjutnya kira-kira anak-anakku tahu nggak apa itu manfaat dari buah tin dan buah zaitun? Ayo, siapa yang bisa jawab? Untuk Supaya dilembutkan, Bu. sehat, Ya, coba Ibu tanya satu-satu ya. Ya, Coba Bu. Wardiana apa, Nak? Manfaat buah Untuk tin dan buah zaitun? untuk lembut, Bu. Iya, mantap sekali. Apanya yang lembut, Nakku? Apanya, Bu? Ya, Kulit, buahnya, iya, Bu. Ya, Buah dan zaitun, kulitnya, minyak, Bu. ada minyak zaitun, kulit kita menjadi lembut ya. Lembut, Salamiah, Bersih Bu. dia, kira-kira Bu. apalagi, Nakku? Lembut dan bersih, Bu. Ya, mantap, Sabaria. Yang lembut dan bersih. Ada lagi, Nakku, apa kira-kira manfaat buah tin dan buah zaitun? Kalau saya bukan supaya sehat, Bu. Ya, untuk kesehatan. Salamiah, pintar ya, memang pintar-pintar anak Ibu. Jadi anak-anakku, manfaat dari buah tin dan buah zaitun itu banyak sekali. Yang pertama untuk kesehatan jantung, untuk menjaga kulit seperti yang Wardiana bilang tadi, dan untuk mencegah peradangan seperti gatal-gatal ya zaitun tuh ya. Iya, dan juga kalau buah itu bisa meningkatkan buah tinnya, bisa meningkatkan kesehatan otak. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan keduanya nih. Apa nilai-nilai yang terkandung dalam surah At-Tin? Kira-kira ada yang tahu? Belum ya, karena hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam surat At-Tin. Atin, Bu. Oke. At-Tin adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran yang terdiri dari berapa ayat aku? Ada 8 Bu. ayat. Surat ini termasuk ke dalam kelompok surat Makiyah. Kira-kira
Ada yang tahu nggak kenapa dikatakan surat Makkiyah? Surat Makkiyah itu surat yang diturunkan di Mekah dan jumlah ayatnya pendek-pendek, Bu ya. Iya, mantap Salamiah. Memang pinter ya Salamiah ini. Iya, dikatakan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Masuk suratnya yang Pendek, ayatnya pendek-pendek. Nah, ya betul sekali ya surat Alamiah ini juara kelas, Bu. diturunkan. Makanya pandai dia. Iya, mantap semua anak ibu hebat-hebat, mantap-mantap nih semuanya. Kebetulan aja Salamiah yang duluan jawab ya. Ya, oke. Nyontek dia, Bu. Tadi, Bu. Nyontek. Enggak ada, Bu. Ya, baiklah anak-anak. Surat ini diturunkan di kota Mekah. Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, nama Atin diambil dari kata Atin yang berarti apa anakku? Buah Buah tin, Buah Bu. tin yang terdapat pada ayat pertama. Pertama. Anak-anak, hari ini Ibu akan menampilkan video ya. Video ini akan menampilkan tentang bacaan ayat surat Atin, kemudian penjelasan-penjelasan dari setiap ayat yang ada dalam surat Atin. Nah, silahkan kita simak sama-sama. Ayatnya kita bacakan juga sama nanti. Ayatnya akan Ibu suruh satu-satu yang membaca ya, Nak ya. Sekarang kita dengarkan dulu bacaannya. Ya, Anakku. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم Kunci gambarnya deh. فرددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Silakan disimak penjelasannya, Nakku ya. Kandungan dari surat Atin. Ayat pertama, kedua, dan ketiga menyatakan sumpah Allah Subhanahu wa taala atas nama Atin, Az-Zaitun, dan At-Turi Sinin. Menurut sebagian ahli tafsir, Tin ialah tempat tinggal Nabi Nuh alaihi salam, yaitu kota Damaskus yang banyak ditumbuhi pohon tin atau aro. Tin adalah buah yang enak dan lembut, serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya. Sedangkan zaitun adalah Baitul Maqdis, tempat suci kedua umat Islam yang berlokasi di Yerusalem atau Palestina, yang ditumbuhi pohon zaitun. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Adapun At-Turi Sinin artinya Bukit Sinai, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama kota Mekah, yaitu daerah yang penuh berkah dan di dalamnya terdapat Baitullah atau Ka'bah. Ayat keempat menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk dengan bentuk paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lain. Bentuk yang dimaksud bukan hanya bentuk fisik, melainkan juga sempurna dalam segala potensinya. Manusia tidak hanya diberi akal untuk berpikir,
tetapi juga diberi potensi nafsu sehingga manusia mampu berkreasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia sempurna adalah manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia sempurna adalah manusia yang menggunakan seluruh potensinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Disimak anakku ya, nanti Bu tanya nih. Ayat kelima dan keenam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan sebagian manusia yang menyimpang dan tidak menggunakan potensinya untuk beribadah yang akan ditempatkan di dalam neraka. Sebagian lagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka senantiasa mendapatkan pahala yang tidak terputus sampai meninggal dan menjadi ahli surga. Adapun ayat ke-7 dan ke-8 menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak beriman atau tidak mau beramal soleh adalah orang-orang yang mendustakan Allah dan akan mendapat balasan kelak di akhirat. Padahal mereka sesungguhnya mengetahui akan mati dan menghadapi pengadilan Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Hakim yang Maha Adil. Nah, anak-anak, tadi kira-kira ada yang bisa jelaskan nggak apa yang telah kita lihat dari video tadi? Ada yang mau kasih? Saya, Bu. Ya, Saya, siapa Bu. anakku? Ya, Wardiana, coba silakan anakku. Apa yang kita dengar tadi dari video tadi? Iya, Bu. Yang pertama saya dengarkan ada ayat 1 dengan 3 tadi yang pertama, bukan? Ya, Nah, yang pertama katanya buah tin itu lembut. ya, Terus mantap. kalau buah ya, yang kedua zaitun itu ditempatkan di tempat yang suci, meninggikan Mantap ya. atau mengistimewakan. Bagus Yang sekali. ketiga, Ya, ayat yang ketiga yaitu Bukit Sina. Bukit Sina itu meninggikan. Terus kalau kita menyempurnakan dalam akal ataupun pikiran untuk memenuhi kebutuhan hidup kita supaya sempurna. Terus pinter ayat 5 sekali. dengan 6 yaitu orang yang tidak beriman ditempatkan di neraka. Kalau orang yang beriman ditempatkan di surga. Kalau Bagus. ayat 7 dengan 8 itu Allah itu maha adil. Mungkin hanya itu, Bu. Terima kasih, Mantap, Bu. ayo tepuk tangan aku untuk Wardiana ini emang mantap, luar biasa ini Wardiana ya. Konsentrasinya penuh ya, tadi menyimak video sehingga bisa menjelaskan semuanya. Oke, mantap sekali anakku. Luar biasa. Oke, anakku. Sekarang Ibu mau suruh dulu nih baca ayatnya ya. Ya udah, Sania. Anakku Sania, coba anakku bacakan ayat 1, 2, dan 3. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun wa turi sinin wal baladil amin. Mantap. Enggak, Bu, bacaannya? Sekali. Ya, bagus ya Sania ya. Bacaannya sudah mulai bagus. Oke, Bu, selanjutnya saya boleh ulang nggak, Bu, dari ayat pertama tadi? Ajwar lanjut aja anakku dari ayat ke-6 sampai ayat ke-8 ya. Oh, ya udah, Bu. Oke, lanjut Ajwar. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina amanu wa amilus solihat falahum azrun ghairun maghnun. Ama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bagus, Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah ya Allah, bagus semua anakku ya, mantap Ajwar ya. Ini bintangnya Ibu kasih 10 Bu. nih, bacaannya bagus sudah ya. Oke. Selanjutnya anakku, dalam surat At-Tin tadi menjelaskan tentang penciptaan manusia. Karena kita belajar tentang penerapan nilai-nilai yang ada dalam surat At-Tin. Jadi surat At-Tin tadi ada dari salah satu ayatnya menjelaskan tentang penciptaan manusia dalam bentuk yang Ibu mau anak-anak Ibu aja yang baca ya. Coba Sania bacakan aku.
Surat At-Tin menjelaskan tentang penciptaan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surah ini juga mengingatkan kita akan tanggung jawab kita sebagai manusia untuk menggunakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih Sania. Ya, surah At-Tin ini menjelaskan tentang penciptaan manusia bahwa kita manusia diciptakan Allah adalah paling sempurna di antara yang lain. Karena apa? Karena manusia diberikan akal dan pikiran. Kemudian kita sebagai manusia harus menggunakan nikmat yang telah diberikan Allah itu dengan sebaik-baiknya. Ya, Nak ya? Ibu. Nah, anak-anak Ibu, kalau kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari tentang nilai-nilai yang terkandung dalam surat At-Tin, apa saja yang kita lakukan? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, apa saja yang kita lakukan, Nakku? Coba silakan dibaca, Nakku, Salamia. Dalam kehidupan sehari-hari, surah At-Tin mengajarkan kita untuk satu, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, berbuat baik kepada sesama manusia dan seluruh makhluknya. Selanjutnya, beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Selanjutnya, berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Terakhir, dengan terus belajar dan memperbaiki diri. Mantap, terima kasih Nakku Salamia. Ya, nilai-nilai yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari surat At-Tin. Yang pertama, kita harus bersyukur. Apa yang kita syukuri, Nakku? Atas Nikmat Allah yang telah Allah. diberikan kepada kita. Contohnya kira-kira apa? Apa, Nakku? Radia, contoh dari kita bersyukur? Bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah, Bu. Contohnya seperti kita mantap. bernafas Rezeki yang hari ini. Iya, banyak ya tanda bersyukur kita kepada Allah. Sabar ya, kira-kira Iya. apa lagi Nakku? Contoh kita bersyukur kepada Allah Seberapapun atas rezeki nikmat yang kita, diberikan. seberapapun rezeki kita hari ini kita dapatkan, Bu, kita harus tetap bersyukur, Bu. Iya, mantap sekali ya. Kita harus tetap bersyukur Bersyukur, apapun Bu. nikmat yang kita berikan. Nah, tanda bersyukur ini merupakan nilai-nilai yang ada dalam surat At-Tin. Kemudian yang kedua, berbuat baik. Nah, kita berbuat baik kira-kira kepada siapa, Nakku, Salamia? Kepada sesama manusia, Bu. Iya, apakah hanya kepada sesama manusia? Enggak, Bu, kepada tumbuh-tumbuhan. Semua makhluk hidup, Bu. Makhluk Iya, hidup. kepada Ya. bagus sekali pada seluruh makhluk hidup. Hidup. Termasuk apa, Nakku? Termasuk hewan dan Tumbuhan. tumbuhan. Cara kita berbuat baik kepada mereka seperti apa? Sabar ya. Contohnya kalau seperti pohon, Bu, kita tidak boleh menebang seperti illegal logging, Bu. Ya, mantap. Kalau hewan? Kita tidak boleh menyakitinya, Bu. Iya, kita tidak boleh menyakitinya, harus kita jaga ya. Kemudian cara kita lagi bersyukur yaitu dengan beriman kepada Allah dan pada hari akhir. Jadi kita percaya bahwa Allah itu adalah pencipta Sang Khalik dan kemudian hari akhir adalah kita percaya kepada hari kiamat. Selanjutnya kita harus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dengan terus belajar. Seperti kita ini, kita melakukan belajar dengan semangat, itu juga termasuk nilai-nilai dari surah At-Tin. Dan kita belajar memperbaiki diri ke yang lebih baik. Ini deh, Sudah Ibu paham, Salma. Nakku? Kira-kira dari penjelasan Ibu tadi ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua, Nak? Insya Allah udah, Bu. Alhamdulillah sudah paham semua ya. Oke, anak-anak Ibu. Selanjutnya, Ibu akan bagikan LKPD. Nah, LKPD ini akan dikerjakan per kelompok ya. Ibu bagi 2 kelompok ya. Kelompoknya, kelompok 1 Ibu namakan buah tin dan kelompok 2 Ibu namakan buah zaitun.
Ya, nak Baik, ya. Bu. Salamiah, Saniyah, dan Sabariyah kelompok buatin ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Oke, nanti kelompok Zaitun, Kasum, Ajwar, dan satu lagi siapa, nak? Wardiana ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, nanti coba diperhatikan LKPD ini. Bagikan ya, coba dibagikan Sania. Ini kena ke perintah Iya, pihak. Bu. Siap. Semuanya sudah ya, udah duduk per kelompok ya. Kalau Iya, sudah Bu. duduk per kelompok, nakku. Udah, Bu. Oke. Nah, jadi nakku ini LKPD-nya semuanya tentang gambar cara bersyukur. Jadi silakan diamati gambarnya nakku, kemudian isikan ke kotak yang paling bawah. Cara bersyukur kepada Allah itu apa aja dari gambar yang di atas, kemudian kepada manusia itu seperti apa, dan kepada alam sekitar seperti apa. Nah, cara bersyukur ini merupakan penerapan nilai-nilai dari surah At-Tin. Silakan aku kerjakan semuanya. Ya, Bu. Baik, Bu. Yang sudah siap nanti Bu suruh maju ke depan mempresentasikan ya kerja kelompoknya. Ya, Bu. Baiklah anakku, ada yang udah siap? Kelompok berapa yang udah siap? Bu. Udah, Bu. Kelompok Kelompok berapa? kami, Bu. Kelompok Kami, Bu. Zaitun. Ya, kelompok Zaitun Wardiana. Ya, Bu. Ya, silakan aku kelompok Zaitun sudah siap. Silakan maju ke depan Wardiana mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan apanya tadi LKPD-nya. Ya, Bu. 9512 6965 Bacanya kayak Bisa, Nak? Bisa, Bu. Ya, silakan. Yang pertama di situ ada gambar Allah. Ya, Nah, di situ bukan kita Ya. ada sholat. ya Ajar tuh, bagus. kenapa? Sholat. Terus? ngaji. Terus ada gambar lautan tuh, Bu, ya. Itu Ya, gambar air, air Bu. keran tuh, Nak. Air. Keran. Ya, air, Bu. Ada gambar Ya. air. Terus satu lagi. Ya, mantap sekali ya jawabannya ya. Ya, Bu. Ada lagi nakku dari kelompok Buatin. Buatin, coba nakku ada yang maju ke depan. Salamia. Sudah siap, Nak? Udah, Bu. Udah, Bu. Ya, silakan nakku. Ya, kalau dari kelompok kami bukan, itu ada gambar Allah. Jadi kita harus rajin sholat, rajin ngaji. Ya. Nah, selanjutnya ada alam sekitar. Jadi Ya. kita harus merawat tumbuhan seperti bunga, pohon, dan sebagainya. Selanjutnya, manusia kita itu harus saling tolong-menolong dan membantu. Iya, bagus sekali. Jawabannya mantap semua ya dari kelompok Buatin dan dari kelompok Buah Zaitun. Sudah mantap-mantap jawabannya ya. Baiklah anak-anak. Setelah kita melaksanakan LKPD ini, karena waktu pun mungkin sudah siang nakku ya. Jadi sudah paham semua ya nak ya. Nanti LKPD-nya Ibu kumpul dan akan Ibu beri nilai ya. Ya nak ya. Baiklah anak-anak, kesimpulan dari kegiatan kita pada hari ini adalah surat At-Tin menekankan pentingnya dan iman dan amal soleh sebagai jalan untuk mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan. Surat ini juga mengingatkan bahwa manusia diciptakan dengan potensi yang tinggi, tetapi bisa jatuh ke dalam keburukan jika tidak menjaga keimanannya dan menjalankan perbuatan baik. Nah, anak-anak, itu semua adalah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, anak-anak, untuk minggu depan, Ibu akan kasih PR anak-anak Ibu untuk menghafal surat At-Tin ya. Jadi, pada minggu depan akan Ibu suruh maju ke depan satu-satu untuk membacakan surat At-Tin mulai dari ayat 1 sampai ayat 8. Jadi PR-nya menghafal surat At-Tin nak ya. Baik, Bu. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan.
Ibu mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.